Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Kita pelajaran sebelumnya kita berdoa dulu ya. Papa mohon kepada Andika Raditya Putra untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada anak Dika. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar kah? Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk pertama absen dulu ya. Nah, jadi link absennya Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ya. Untuk batas absennya selama pelajaran ini berlangsung ya. Bagi yang susah mengakses link tersebut, silakan ketik hadir pada kolom chatroom. Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi jarak titik ke bidang ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya di materi sebelumnya. Misalkan ada titik A, kemudian ada garis H. Nah, di sini ada beberapa garis yang mungkin terbentuk ya, banyak garis ya dari titik garis H ke titik A ya. Nah, ini kemungkinan segitiga apa aja yang muncul anak-anak, masih ingat kah? Yang pertama segitiga apa? Segitiga siku Pak. Oke, ada segitiga Segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Oke, tepat sekali ya. Ya, jadi segitiga ini adalah segitiga yang kemungkinan akan terjadi ya, terbentuk ya. Alurnya ya, kita sudah masuk materi ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Nah, ini materi terakhir ya, dan tujuan pelajaran pada hari ini yang pertama, diharapkan siswa bisa mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang dimensi 3 dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan jarak titik ke bidang dalam bangun ruang dimensi 3 dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Sekarang apa sih kegunaannya kalian mempelajari ini? Nah, Bapak akan ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini ada gambar rumah ya. Terlihat ya anak-anak ya. Nah, rumah ini ada tiangnya ya. Kalau Bapak dalam sketch bentuknya seperti ini. Nah, ini tiang yang warna merah, tiang menyangga ini hubungannya sama atap ini harus seperti apa anak-anak supaya atap itu kuat dan bahannya juga irit. Ada yang tahu anak-anak? Siku-siku Pak. Ya, harus siku-siku ya supaya dia kuat dan bahannya minimal. Karena kalau bergeser dari titik ini saja nanti potongan kayunya akan lebih panjang. Oke, itu ya untuk memotivasi kalian ya. Siapa tahu nanti antara kalian ada yang mau belajar kuliah di teknik. Nah, ini ya salah satu penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang misalkan ada ini anak-anak. Nah, Bapak punya bidang alfa. Bapak punya titik P. Nah, ini bisa terlihat garis hijau jarak titik P ke bidang alfa. Nah, Bapak seminalnya ada tegak lurus ya dengan bidang alfa ya. Nah, seperti itu. Secara teori seperti ini, misalkan P adalah titik alfa dan dalam bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ. Nah, ini PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Sekarang contoh. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak titik G ke bidang BDE. Oke, langkah pertama. Nah, kita masuk ke GeoGebra ya anak-anak ya.
sekarang ini kubus ABCD dengan panjang rusuk 12. Sekarang hitunglah jarak titik G ke bidang BDE. Nah, langkah pertama kita buat bidang BDE dulu. BDE menggunakan poligon ya. B, tarik ke D, tarik ke E, baru tarik lagi ke B. Nah, kalau kita putar gambarnya terbentuklah sebuah bidang. Oke. Agar lebih kita Bapak ubah ya warnanya, nah biar kelihatan bidangnya. Oke, langkah kedua kita cari garis yang menembus bidang BDE. Nah, dengan ini ya, istilahnya perpendicular line. Nah, caranya klik G, kemudian tekan kontrol, baru klik poligon. Nah, terbentuklah menembus ya. Kalau kita putar gambarnya seperti ini ya, nah dia menembus. Oke, setelah dapat gambar ini, nah bisa kita kopikan, kita screenshot, bawa ke soal ya. Kita balik ke soal, Bapak slide-kan lagi. Oke, ke sini ya. Kita sudah pakai GeoGebra, tadi kita kopikan, kita masuk ke sini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kurang lebih seperti gambar tadi, cuma Bapak ini menggunakan 2 dimensi. Nah, sekarang langkah pertama yang kita cari apa? Nah, panjang diagonal AC berapa? Ada yang tahu? Panjang, karena di sini panjang rusuknya 12, maka diagonal AC sama dengan 12 akar 2. Sehingga panjang AO sama dengan setengah AC. 12 akar 2 dibagi setengah itu berapa anak-anak? 6 akar 2. Oke, langkah selanjutnya kita keluarkan segitiganya ya anak-anak ya. Nah, di sini kita mencari EO. EO kuadrat itu menggunakan Pitagoras ya. Nah, EO itu merupakan sisi miring, sehingga EO sama dengan AE ditambah AO. AE nya berapa itu anak-anak? Terlihat AE nya 12 cm, Pak. ya 12 tambah AO 6 akar 2. Oke, lanjut. Ini 144 tambah 72 hasilnya 216. Kemudian akar dari 216. 6 akar 6, Pak. Ya, 6 akar 6. Tuh. Oke. Sekarang kita cari yang panjang AP ya. Nah, AP ini dicari dengan memandang segitiga ini dari 2 sisi. Nah, setengah kali EO ini sebagai alas, AP-nya sebagai tinggi, sama dengan setengah AO kali AE. Nah, oke, sehingga hasilnya berapa ini? 11 akar 3. Supaya rasional dikali berapa per berapa? Ya benar, dirasionalkan penyebutnya, sehingga hasilnya akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 12 dibagi 3 tadi ya, 4 akar 3. Sehingga panjang rusuk GP ya, ini kan yang kalau 12 akar 3. ya 12 akar 3, sehingga langsung aja dikurangkan. 12 kurang 4 itu 8 akar 3. akar 3. Iya, pas sekali. Sekarang nah kita lanjut ke LKPD, diskusi kelompok ya. Nah, jadi setelah ini silakan ke break room sesuai dengan kelompok di WA ya. Jadi oke, untuk kelompok 1 silakan, ini sudah Bapak rekam ya. Silakan melakukan diskusi kelompok ya. Bahannya sudah Bapak kirim ya ke grup WhatsApp ya sebelumnya ya. Jadi silakan dibahas. LKPD-nya itu ada nomor 1 dan nomor 2. Oke, selamat pagi kelompok 1, kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, silahkan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, Bapak sarankan salah seorang mempresentasi ya. Jika perangkatnya mendukung, setelah itu nah yang teman-teman yang lain menanggapi ya. Jadi ada satu yang sebagai notulennya. Oke, silakan rekan yang lain menanggapi ya presentasi dari Anas ya. Nah, itu kan sudah ada. Nah, jadi
tinggal di itu panjangnya berapa seperti itu ya, itu sudah jelas ya langkah-langkahnya Bapak tuliskan ya, tinggal BF, nah lihat BF itu berapa seperti itu. Anak-anak mengingatkan ya, waktu diskusinya sudah habis ya. Silakan balik ke ruang utama ya, tinggalkan grup ini ya, masuk ke ruang utama. Jadi nanti presentasi hasil kerjaan kelompoknya. Oke, terima kasih. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Jadi di sini petunjuk penyelesaian, hubungkan titik BFO, maka akan membentuk segitiga BFO siku-siku dan siku-siku di F. Maka dapat ditentukan panjang BO. Di sini BO pangkat 2 sama dengan BF pangkat 2 ditambah FO pangkat 2. Jadi hasilnya 100 ditambah 10 sama dengan 150. Jadi diakarkan lagi, yaitu 5 akar 6. Yang selanjutnya yaitu luas segitiga dapat dihitung dengan 2 sudut pandang, yaitu per 2 kali BO kali FP sama dengan 1/2 dikali BF dikali FO. Di sini BF-nya adalah 10 dikali FO-nya 5 akar 2 per BO-nya adalah 5 akar 6. Jadi hasilnya yaitu adalah 10 per akar 3. Kelompok lain mungkin ada yang nanggapi untuk jawaban nomor 1 ini? Untuk kelompok kami sama, Pak. Nah, untuk penyebut itu tidak boleh akar ya. Nah, berarti akarnya itu harus diapakan supaya hilang? Kan? Hilangkan, Pak. Ya, dirasionalkan, betul sekali. Dikalikan dengan penyebutnya, Pak. Ya, akar 3 per akar 3 ya. Hasilnya berapa, Anas? Berarti yang sebenarnya? Hasil akhir kami 10/3 akar 3, Pak. Oh iya, salah. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi kelompok Anas ya sudah merevisi ya. Oh, iya. Jadi ini terima kasih kelompok Putri sudah melakukan presentasi. Oke, terima kasih ya untuk seluruh kelompok untuk presentasinya pada kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, agar melengkapi kegiatan ini, silakan Bapak kasih kuis ya. Untuk kuisnya Bapak share ke chat remaja ya. Nah ini untuk kuisnya, karena ini waktunya ya sudah mendekati akhir, jadi tidak sempat kalian mengerjakan kuis. Jadi kuisnya Bapak jadikan PR ya. Nah di situ ada 3 soal ya. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian dikumpulkan ya. Batas pengumpulannya Bapak kasih waktu sampai malam ini ya, jam 8 malam seperti itu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, apa sih yang kalian dapat dari kegiatan kali ini? Saya mendapatkan 2 kesimpulan, yaitu misalnya P adalah titik dan A adalah bidang, jarak antara P dengan bidang A adalah panjang garis PQ. Dengan Q di bidang A atau dan PQ tegak lurus bidang A. Yang kedua, suatu garis G dikatakan tegak lurus bidang A apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap 2 garis yang terpotong pada bidang A. Itu aja sih Pak dari saya kesimpulannya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Put ya, sudah lengkap sekali ya, sudah mewakili materi yang kita pelajari hari ini.
Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak, kita akan sudah ganti materi ya. Kita sudah masuk materi peluang. Oke, nanti setelah PR-nya kalian kerjakan, Bapak akan koreksi. Nanti Bapak umumkan di grup ya. Siapa-siapa yang masuk remedi dan masuk sudah lulus ya. Nah, bagi yang lulus nanti ada soal pengayaan ya sudah Bapak siapkan. Bagi yang remedi juga Bapak siapkan ya untuk latihan materi ini. Oke anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelumnya kita diawali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Oke, Bapak minta tolong Dea bisa pimpin kita doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dea ya memimpin dalam doa. Oke anak-anak, ingat selalu patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, Bapak akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.